Selamat malam. Selamat malam Ibu Malam. Beatrix. Ibu Elok, selamat malam. Selamat malam, Pak Charles, Ibu Patrick. Kemarin kurang 2 orang. Minta kirim ke CGP One Heart. Iya. Aduh izin di grup di room yang utama tuh beta keluar pakai HP. Oh, Pakai HP. Nanti kembali ke room awal sama. Silakan kelompok 1 berdiskusi, semangat ya. Baik, Pak. kita tunggu Ibu Umi sama Ibu Ismi dulu baru kita mulai ya. Iya. Ini kayaknya dia punya tugas lumayan banyak jadi. Iya. Aduh itu kode 134 ini luar biasa. Di setiap slide ada pertanyaan. Izin ke kamar mandi sebentar, Pak Ibu. Ya. Nanti Ibu Elok kembali, Ibu Beatrix bisa langsung pandu kok. Untuk atau mungkin share-share pendapat tentang itu kasus-kasus. Mungkin dari kasus pertama dong kita pelajari memang. Supaya sebentar tinggal jawab sesuai dengan dia punya instruksi sah. Nanti Pak share screen Pak. Soalnya share screen dia punya studi kasus Pak, dia punya kasus.
Iya. Kita sampai di mana ya, Bapak Ibu? Baru mau mulai. Ya. Ini kita pilih satu kasus dari 4 kasus yang itu. Aduh, jaringan saya kurang bagus. Ini tadi penjelasannya kita ambil satu kasus atau empat-empatnya kita babat sekali. Empat-empatnya ya. Ya, ini kasus kita bahas. Tunggu ini, saya coba screen ya. Nanti Ibu Beatrix akan pandu untuk kita diskusi. Kelihatan kok? Kelihatan. Oke. Guru matematika dan Ya, silakan. berdasarkan kurikulum itu Oke, baik. ini Malam. Untuk pembahasan kasus satu mungkin kita baca dulu kah? Tapi kalau saya baru baca yang kasus satu, kasus yang lain belum baca. Ya, jadi mungkin kita baca dulu yang kasus satu. Setelah itu baru kita jawab pertanyaannya. Mungkin bacanya 1 menit saja untuk kasus satu. kasus satu. Kalau sudah bisa info ya Ibu-ibu supaya Ya, saya lanjut, lanjut. Pak.
Ya, sudah Pak, lanjut. Masih ada lanjutannya? Lakukan analisis dan jawab. Oke, baik Bapak Ibu. Kalau sudah selesai, kita jawab pertanyaannya langsung saja satu persatu untuk dibahas supaya kita jangan membuang waktu. Kita langsung saja ke analisis dan jawab pertanyaan yang pertama. Dalam kasus di atas, langkah-langkah restitusi apa yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi? Mungkin dari kita masing-masing memberikan pendapat. Tapi izin, ini nanti siapa yang buat presentasi ya? Pak Cak, Ibu Umi kayaknya ada sibuk. Ibu Umi katanya ada ke Jakarta. Menurut Ibu Pepe, ya. Oke, jadi Pak Cak yang ini buat PPT-nya. Oke, jadi dari dari kasus di atas, langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu. Untuk langkah restitusi ada 3, seperti tadi, ada menanyakan identitas, kemudian validasi kesalahan, terakhir menanyakan keyakinan. Mungkin dari baca duluan, silakan. Sebenarnya mau minta izin Ibu Ella bisa matikan mic, soalnya pantulan suara tadi. Oh iya. Tidak sadar. Tapi biar sekalian Ibu, saya punya ada langkah-langkah restitusi yang sudah dilakukan oleh Ibu Santi. Itu yang pertama dia memanggil anak untuk memperbaiki kesalahan. Itu yang pertama, itu dia sudah memanggil anak-anak yang tadi itu untuk memperbaiki kesalahan. Terus yang kedua itu dia menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak hormat. Dan yang ketiga, langkah yang ketiga, Ibu Santi itu menanyakan apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah tersebut. Itu mungkin langkah-langkah yang sudah diambil oleh Ibu Santi. Saya kembalikan langsung Ibu Beatrix.
Ya, baik. Terima kasih, Pak. Berarti dalam kasus di atas, langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan, berarti yang pertama, tadi tadi Pak bilang apa? Langkah restitusinya, yang bagian kedua Pak atau yang pertama berarti? Yang pertama itu memanggil kedua anak itu untuk memperbaiki masalah yang ada. Ya. Oh, kita ini langkah restitusinya ini tidak berdasarkan yang 3 segitiga itu ya, hanya dia punya jabaran perjalanan kasus gitu ya. Ya. Oke. Berarti yang pertama memanggil anak berdua itu. Iya. Mungkin yang kedua, Terus dia menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan. kemudian Terus yang ketiga menanyakan apa yang mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan atau masalah. oke, baik. Mungkin ada tambahan dari Ibu Elok atau Ibu Ismi? Ya, mungkin saya. Silakan. Mungkin untuk yang pertama ini kita sesuaikan dengan langkah-langkah restitusi. Yang pertama ada menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini sudah dilakukan Ibu Santi, yaitu dengan memanggil Vivi dan Natali, ya, kemudian menanyakan kejadian uh, kepada Vivi dan Natali. Kemudian langkah kedua itu memvalidasi tindakan yang salah. Memvalidasi tindakan yang salah ini Ibu Santi menanyakan ya tadi, saya kurang ini, apakah mereka mengakui kesalahannya, kemudian mereka bersedia untuk melakukan perbaikan seperti itu dengan meminta maaf. Kemudian langkah yang ketiga menanyakan keyakinan, yaitu dilakukan dengan apa yang akan mereka lakukan. Nah, itu mereka tadi bagaimana? Kurang ini. Yang terakhir itu mereka membuat kesepakatan untuk membuat keyakinan kelas tadi. Mungkin itu jadi langkah-langkah restitusi 3 itu sudah ada, tinggal kita kasih poin-poinnya saja langkah-langkah yang dilakukan Ibu Santi. Ini nanti kita buat dalam bentuk PPT atau Ya. Seperti biasa. seperti biasa. Itu nanti ini hari juga kita langsung presentasi kah? Nanti besok. Mungkin kita buat dan kita ambil waktu mungkin hari apa gitu untuk kita presentasi. Oh, berarti mungkin besok Belum. kok biar kita bisa buat Ya, PPT. PPT-nya. Oke. Oke, itu berarti ada tambahan lagi kah atau pertanyaan pertama pas, Bu? Berarti langkah-langkah restitusi itu hanya kita menceritakan kembali tapi mengambil poin sesuai dengan segitiga restitusi itu saja. Entah itu nanti masuk di langkah yang pertama identitas, yang kedua kesalahan, sedangkan yang ketiga itu tentang menanyakan kedua, menurut Anda, apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Apakah langkah-langkah restitusi yang diusulkan mereka? Kalau di sini menurut saya langkah-langkah apa restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali itu terkait dengan mungkin yang
restitusi yang diusulkan. Itu apa menurut pendapat menurut pendapat mereka atau yang mereka tawarkan kepada ibu untuk sebagai permintaan maaf, yaitu membuka diskusi bagaimana sepakat kelas ini. Ada dua pertanyaan yang beruntun, yaitu apakah restitusi yang diusulkan itu sudah sesuai dengan pelanggaran itu, kemudian pelanggaran itu apa? Nah, menurut saya itu sudah sesuai. Itu dari pendapat. Oke, lanjut Bapak Charles sudah. Suaranya tidak jelas, Bu. Terputus-putus. Saya punya kok. Iya, Ibu Yulian. Ibu Patrick suaranya putus-putus. Oke, baik, silakan Pak Charles. Mungkin Ibu Beatrix mau kasih habis dulu tadi Ibu Beatrix pendapat. Enggak, tadi itu saya ada sempat jawab. Hanya mungkin. Oke. Baik, kalau dari saya ada dua pertanyaan beruntun itu. Yang pertama itu sudah sesuai. Kalau menurut saya yang diusulkan oleh Vivi dan Natalia itu sudah sesuai. Terus kalau tidak salah itu tadi di teks itu langkah-langkah yang mereka usulkan itu mereka mengadakan diskusi dengan teman-teman, terus mereka ambil tema penerapan keyakinan kelas, terus mereka ambil tentang sikap saling menghormati, dan terus mereka juga memberikan usul untuk nanti buku ini itu sebagai buku pengganti. Jadi menurut saya itu sudah tepat, dan itu di langkah-langkah yang tadi mereka buat diskusi, terus mereka langsung ada dua opsi yang mereka tawarkan juga yang Pak minta maaf, ini bisa kasih tunjuk yang putus, itu slide yang tadi lanjutkan tadi yang Oh iya, oke, siap. Ibu Beatrix dengar kok, yang lain dengar? Ya, dengar. Suaranya ada agak putus-putus, Pak. Jaringan kayaknya tadi juga terhempas juga tadi. Iya. Tunggu kita kembali ke itu yang tadi slide tadi ya. Mungkin yang tadi Ibu Patrick dengan Pak Charles sudah sampaikan di poin kedua tuh, yang langkah-langkahnya Vivi dengan Natali itu sudah pas itu, pengiriman lewat email dengan membuat diskusi untuk pembuatan kesepakatan kelas sudah pakai itu kita bahas yang nomor 3 sudah Bapak. Memang Ibu Ismi ini memang luar biasa. Kita jangan terlalu. Kalau bisa ini, halo? Iya. Charles, kalau bisa ini bisa Ibu Elok yang jaringan kayaknya. Atau? Iya, kayaknya Ibu Elok punya jaringan nih. Putus-putus. Iya, jaringan. Bisa matikan video, San. Video. Adik, itu materi itu sudah dikirim sama Ibu Wulan di grup sebelah. Di grup besar. Ibu Wulan sudah kirim materi. Oh. Ya. Ini faktor mengantuk. Oke, kita lanjut di pertanyaan berikut kok.
Siap, siap. Coba Pak, pertanyaan pertanyaan. Iya. Slide. Pertanyaan yang ketiga, dalam kasus di atas, posisi apakah yang dalam Vivi dan Natali? Jelaskan jawaban Anda. Mungkin ini Maka yang telah diambil oleh Ibu tidak lagi di Eni dan Natali. 5 posisi. 5 posisi apa itu? Lima posisi kebutuhan dasar kah atau lupa ya? Posisi kontrol. 5 posisi kontrol guru. Jadi di sini Ibu suara putus-putus kah, Pak? Ibu Elok bisa matikan mic supaya jangan pantul kok. Oke. Jadi dari posisi kontrol guru, ini Ibu Eni dia sudah di posisi mana? Atau sebagai pemantau mungkin? Bateraiku habis. Boleh sebagai pemantau. Atau sebagai teman kok. Penghukuman bisa, penghukum tidak. Kalau buat rasa bersalah berarti Iya. juga belum sampai ke situ. Mungkin dia lebih ke pemantau dengan teman. Karena kalau untuk teman, posisi teman itu ya mungkin posisi teman itu guru itu ya posisi yang tidak menyakiti. Kemudian tapi dia itu berupaya mengontrol melalui perkataan-perkataan positif seperti ini yang seperti saya baca, ayo bantulah demi Bapak ya, jadi atau demi Ibu ya, atau tolong bantu Ibu ya, seperti tadi juga ada kata-kata seperti itu. Mungkin di posisi teman ya. Kalau di pemantau mungkin dia sudah memantau tapi menggunakan rambu-rambu begitu. Mungkin dari saya begitu. Dari Bapak Ibu yang lain mungkin silakan. Bisa Bu, posisinya sebagai teman karena di sini ada kata ayo tugasnya dikerjakan, nanti Ibu ditegur sama ini kan kata-kata ibaratnya kita mengambil posisi sebagai teman, sesama teman begitu toh. Kita masuk ke dunianya anak ini. Posisinya. Itu posisinya harus ambil satu saja. Boleh. Tapi kalau untuk Ibu Eni sepertinya baru di posisi teman. Kalau di posisi manajer itu posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan tidak sampai. Kalau manajer itu sampai menemukan solusi atas dia punya permasalahan kan tidak belum. Berarti kayaknya baru di posisi teman. Kalau pemantau itu dia hanya mengawasi. Mengawasi tapi dengan tetap berpatokan kepada peraturan-peraturan. Sedangkan di sini Ibu Eni dia hanya mencoba untuk mengontrol tetapi tetap dengan kalimat-kalimat positif, kemudian kalimat-kalimat ajakan yang mengayomi anaknya seperti teman begitu. Jadi posisinya ambil satu saja ya Bapak Ibu ya, di posisi kontrolnya posisinya posisi teman. Dengan jelaskan jawaban Anda seperti tadi. Satu kalimat kunci tadi
yang tolong bantu Ibu. Oke, jadi pertanyaan nomor 3 fix. Lanjut, Bapak Ibu. Oke, lanjut. Yang keempat itu jika Anda adalah Pak Hasan di sini kepala sekolah ya. Ya, Pak Hasan itu kepala sekolah, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh Ibu Santi? Ya, mungkin saya persilakan kepada Bapak Ibu. Mama sudah stop. Sudah. Kalau langkahnya Ibu Santi tadi itu kan dia sudah memakai 3 langkah itu, toh Bu, berarti kan sudah betul kan? Memakai 3 langkah yang menstabilkan identitas, validasi, menanyakan keyakinan. Maksud saya upaya Ibu Santi itu sudah betul. Benar. Berarti Karena sebenarnya sudah melakukan 3 langkah itu. bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh Ibu Santi? Berarti memberikan apresiasi kepada Ibu Santi terkait dengan pemecahan masalah yang sudah dilakukan oleh Ibu Santi. Iya. Dengan terus memantau atau mengontrol tindak lanjut daripada kesepakatan yang sudah dibuat oleh anak-anak kepada ibu gurunya, Ibu Santi dan Ibu Eni. Jadi bukan hanya Berarti ibaratnya jangan sampai Pak Hasan ini sebagai kepala sekolah, berarti manajer. Iya, iya. Jika Anda kepala sekolah. Iya, tapi kita tidak tarik positifnya, dia sikap sah. Bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh? Bagaimana penilaian terhadap kepala sekolah terhadap kinerja Ibu Santi terhadap kasus anak Matali ini dan Vivi? Oke, berarti sudah bisa terjawab untuk pertanyaan nomor 4. Oke, fix. Untuk kasus pertama, mungkin kita lanjut ke kasus berikut. Ini semua setengah 10. Kira-kira sudah dicatat atau belum Bu ini hasilnya tadi? Dicatat toh? Itu Pak Ketua Bapak Charles sudah mencatat. Siap. Saya sudah ada coret-coret sedikit, nanti dibuat di PPT. Oke. Baik. Oke, berarti kita lanjut baca untuk kasus nomor 2 dulu. Ya, kasus nomor 2. Yuk, mari kita baca Bapak Ibu. 1 menit ya kita baca. Tuh, lanjut Pak.
Oke, lanjut Pak. Oke, baik. Nah, untuk kasus yang nomor 2, ini kasus sepertinya sudah terbiasa di kehidupan sekolah kita masing-masing ya. Apalagi kalau di sekolah saya yang seperti ini pasti, ini saya sudah terbiasa mengalami. Ada anak yang datang terlambat, kemudian ketika dia sudah datang terlambat, dia salah pakai sepatu yang tidak sesuai dengan peraturan. Dan di situ ada Pak gurunya yang bersikeras untuk menerangkan kepada siswanya bahwa dia sudah melanggar dengan konsekuensi yang harus diterima atau hukuman yang diterima adalah membuka dia punya sepatu. Nah, dalam kasus di atas, pertanyaan nomor 1, sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman? Jadi posisi kontrol yang dilakukan oleh Bapak Lukman, jelaskan apa indikatornya. Sudah jelas kalau pertanyaan nomor 1 ini posisi kontrol guru Bapak Lukman adalah penghukum. Ya, sepakat kok Bapak Ibu? Dia tidak ada posisi lain selain penghukum dia. Dia tetap bersikeras kepada peraturan dan langsung memberikan sanksi kepada anak tanpa mendengar penjelasan anak terlebih dahulu. Atau Ibu Ismi bagaimana? Kayaknya serius. Kami di TK ini tidak ada peraturan memakai sepatu hitam, kok putih, kok coklat. Namanya anak-anak itu suka pelangi-pelangi. Ya memang ini sudah Bu, memang beliau itu sebagai penghukum sudah, Bapak ini. Karena beliau mentaati peraturan yang sudah jelas. Ya. Oke, berarti lanjut ke pertanyaan nomor 2. Bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, kira-kira apa yang akan dikatakannya? Kemudian pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan ke Sabrina? Jelaskan. Oke, berarti kita masuk ke posisi control manager. Posisi control manager ini posisi di mana guru itu dia berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Nah, posisi manajer ini, kata-kata yang harus keluar adalah apa yang kita yakini. Apa yang kamu yakini, jika kamu meyakinkan apa yang kamu berusaha perbaiki, jika kamu perbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku, tetapi membimbing seseorang untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompok, tetapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Nah, berarti di posisi manajer ini, mungkin kata pertama yang kata-kata yang pertama dilakukan oleh diucapkan oleh Pak Guru tersebut, mungkin yang pertama adalah ketika melihat anak tersebut terlambat, Ya, jadi kita tadi sudah dijelaskan posisi manajer tuh. Nah, mungkin di bagian pertanyaan tuh, pertama tuh, mungkin ditanyakan ke anak, kenapa dia pakai sepatu warna coklat, itu yang pertama. Terus kedua, menurut anak tersebut, kira-kira keyakinan sekolah mana yang harus ditingkatkan, terus apakah dia tuh meyakini itu prinsip, atau terus apakah dia bersedia memperbaiki masalah. Mungkin pertanyaan-pertanyaan seperti itu Ibu, yang sebagai Pak Lukman itu kita harus ungkapkan ke siapa, Sabrina kok? Ya, ke Sabrina. ya benar, ke Sabrina. Oke, benar.
Berarti kira-kira apa yang akan yang dikatakannya tuh seperti tadi. Menanyakan dulu alasan dia kenapa terlambat, kemudian menanyakan alasannya kenapa dia pakai sepatu warna coklat, tidak menggunakan, apakah dia masih mengingat peraturan tentang bagaimana dia peraturan di sekolah yang menggunakan seragam sepatu warna hitam, mungkin seperti itu. Oke, sepakat Bapak Ibu, Ibu-ibu, Ibu Elok, ada tambahan atau pas? Mantap. Ya, oh, ini diambil oleh Bapak yang kedua. Ya, sesuai dengan ini segitiga restitusi langkah-langkahnya Ya, yang seharusnya dilakukan oleh Bapak Lukman. Menstabilkan identitas, kita memberi penguatan kepada anak tentang apa yang dia lakukan, kemudian apa? Ya, menanyakan sepatu apa yang sesuai aturan, kemudian validasi tindakan, kemudian tanyakan rencana apa yang untuk memperbaiki kesalahan hari ini, kemudian menanyakan keyakinan, keyakinan yang kita yakini bersama itu seperti apa, gitu. iya, benar sekali. Berarti lingkup pertanyaannya masih juga memakai langkah-langkah segitiga restitusi ya. Mungkin bisa pakai. Saya rasa seperti itu. Oke, sepakat. Oke, kalau begitu pertanyaan nomor 2 fix. Nomor 3, kira-kira bila Anda seorang kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam? Nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan? Oh, berarti nilai kebajikan apa yang mencerminkan ketika peraturannya sekolah mesti peraturan sekolah itu sepatunya harus warna hitam ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai apa Pak Charles? Itu ada sambungannya, Bu. Nilai mengenai apa? Bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai terpotong. Kasus tersebut. Mengenai kasus tersebut ya. Jadi nilai kebajikan, disiplin, dan tanggung jawab ya. Ya, disiplin jawab. Berarti tinggal bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut. Kalau Pak Lukman mengambil langkah seperti 3 restitusi tadi ya sudah betul. Bagaimana Anda menyikapi langkah yang berarti tidak ini langkah yang tadi sesuai Dari Kepsek. Menyikapi langkah. Kalau Pak Lukmannya mau mengambil langkah yang sesuai dengan 3 restitusi itu sudah betul, Bu. Maksudnya ini kita sebagai Kepsek itu kita kira-kira apa yang kita lakukan ke Pak Lukman begitu. Jadi mungkin kayak kita atau panggil begitu untuk kita komunikasi mungkin ya seperti itu untuk terkait ini kasus ini. Iya. Menghukum anak Kepsek lihat Iya. apa yang dilakukan oleh kepala sekolah ketika melihat kita menghukum anak, suruh anak buka sepatu kemudian ikat di lehernya, itu kira-kira pendapat kita apabila kita sebagai kepala sekolah kita melihat perilaku guru seperti demikian, itu kira-kira bagaimana?
yang tadi Ibu mungkin kita panggil Ya. untuk kita ajak diskusi Nah. gitu. Ya, cara kita menyikapi ya itu yang pertama kita panggil dulu gurunya, nanti bersama terjadi. Kalau menanyakan masalahnya, kemudian setelah itu baru bersama untuk mungkin menyikapi permasalahan ini tadi dengan memberikan solusi lain sesuai dengan atau langkah-langkah lain yang harus ditempuh mungkin dengan menggunakan segitiga restitusi itu tadi. Mungkin dari saya seperti itu. Dari Bapak Ibu lain, saya persilakan. Tapi Bu, semisal kalau ini Pak Lukmannya itu kan ibaratnya sebagai sapam. Kalau dia tetap bersikeras, loh, Pak Kepala Sekolah, saya ini sudah menjalankan tugas. Kalau memang siswa bersalah, ya saya harus menghukum karena itu sesuai dengan SOP yang ada. Bagaimana? 5 menit. Ya, mungkin sebagai kepala sekolah mungkin memberikan sosialisasi terhadap stakeholdernya atau rekan kerjanya bahwa mungkin ketika ada peraturan, saya tidak tahu ya kalau di sekolah lain, kalau di kami apakah ketika diberikan ada peraturan kemudian langsung diberikan solusi ya, atau konsekuensi dari seseorang atau anak-anak yang sudah melanggar. Jaringan parah. Jadi ketika melanggar, itu apa yang harus dilakukan begitu? Maksudnya apa tindakan apa yang diberikan kepada pendidik terhadap peserta didik kita yang melakukan pelanggaran? Jangan jauh-jauh dari mana. Baik Ibu, jadi mungkin tambahan sedikit, kalau aturannya mungkin SOP-nya itu mungkin nanti kayak tadi Ibu Beatrix sudah sampaikan, itu perlu disosialisasi untuk sepertinya itu mengubah Suara SOP. putus-putus. Tidak boleh ada lagi yang namanya kayak penghukuman seperti itu. Mungkin kasus seperti itu, tapi yang kalau kayaknya kasus yang di Palu sini mungkin kayaknya guru ya. Tapi bagus sekali Bu Ismit sudah membuka begitu, jadi kayak kita terpikirkan juga, oh kalau satu ini kan kita tidak tahu dia di luar apa, atau mungkin di SOP-nya berbeda gitu. Ya, oke, benar Pak. Berarti seperti tadi jawaban. Oke. Aduh, ini Pak Ketua, Pak Charles, beta bisa izin 10 menit kok ini pulang kembali ke rumah dari tempat acara. Ya, so setengah 10. Beta pantau dengar saja ya Pak. Oke, Di siap. rumah aku sambung lagi. Oke, berarti ini sambil pantau ya, mungkin kita lanjut ke kasus ketiga kok. Siap Pak, lanjut ke ketiga. Sambil beta edit di PowerPoint, kita lihat di kasus ketiga. Nanti 1 menit mungkin bisa dibacakan. Ya, itu kasus ketiga, mungkin 1 menit dibaca.
Kita lanjut ya, slide berikut. Baik Ibu-Ibu, ini yang pertama, posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar. Mungkin kita cepat-cepat saja karena sisa kurang lebih 20 menit, masih ada satu kasus. Nanti baru mungkin kita saling lengkapi setelah ini ya. Posisi kontrol yang diambil oleh Ibu Dani. Posisi kontrol berarti sebagai teman kok Pak? Ini sepertinya dia pembuat apa? Merasa bersalah itu. Kalau tidak Merasa salah bersalah. iya. Jadi dia ada kata-kata tadi yang dia sampaikan itu membuat Fajar Oh, ini pembuat merasa rasa bersalah. Pembuat iya. rasa bersalah Pak. Iya, iya. Fix ya. Berarti nomor 1 pembuat rasa bersalah. Oke, kita lanjut Terus dulu. yang Nanti nomor 2, nanti baru ada tambahan ya. Mungkin ada dari Ibu Elok atau Ibu Beatrix nanti bisa iya. di apa ya, kita secara umum dulu. Yang kedua, membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar. Silakan. Ini kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi ini nih. Ini tadi kebutuhan dasar yang sudah dijelaskan sama Ibu siapa? Ibu Ulan. Ibu Ketua tadi itu. Ini sepertinya ada 3, ada kesenangan, kebebasan juga, dan rasa kasih sayang itu sepertinya. Iya. And belonging. Betul ya, betul ya Bu Elok ya. Perhatian dan kasih sayang. Cinta dan kasih sayang. Dari Ibu Ismi mungkin ada tambahan? Sudah Pak, itu sudah. Ibu Elok nanti ditambah ya, nanti mungkin ada temuan-temuan sebentar bisa di chat ya nanti di grup. Ya, untuk sementara kita tulis rasa sayang itu, kebutuhan akan rasa sayang dengan kesenangan kok. Nanti kita lihat lagi. Dari Ibu Elok mungkin? Jaringan sudah agak baik. Ya, kebutuhan dasar, ya, sepakat Pak Charles. Ya, love Oke. and belonging yang tidak di. Oke, kita lanjut ya. Bila mana Ibu Cinta Dani dan mengambil kasih sayang. posisi pemantau,
apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya. Pertanyaan-pertanyaan seperti apa? Ini kalau Ibu Dani ini sebagai pemantau ya. Kita bisa lihat di bagian pemantau itu. Kalau di bagian pemantau itu membentuk siswa itu berfokus pada aturan atau ketetapan. Jadi mungkin dia punya pertanyaan-pertanyaan. Kita ada catat di sini, mungkin langsung bagikan saja ya, untuk kita semua. Nanti ke depan mungkin ada tambahan bisa ditambahkan nanti. Mungkin yang nanti Ibu Dani tanya nih, kira-kira peraturan sekolah, apa peraturan sekolah ketika kita mengikuti pembelajaran di kelas. Terus sudah tahu tidak konsekuensinya jika tidak serius dalam pembelajaran. Mungkin itu 2 pertanyaan yang nanti diajukan oleh Ibu Dani kalau dia ambil posisi sebagai pemantau. Jadi dia fokusnya itu pada ketetapan atau aturan-aturan yang ada pada sekolah itu, sesuai dengan posisi kontrol sebagai pemantau. Jadi dia berfokus itu pada aturan-aturan dan dia punya konsekuensi. Ibu Ismi silakan, atau dari Ibu Elo. Sudah Pak, itu sudah pas. Nanti baru kita kembangkan lewat kita punya grup toh. Nah, baru kita cari lagi Pak. Ibu Elo. Sekarang yang nomor 4. Ibu Elo, mic. Ibu Elo kayaknya ini apa nih? Bila Jam-jam mana rawan. Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan seperti apa yang akan diajukan? Tadi Ibu Elo ada dengar kok yang saya jelaskan? Ya, sedikit ini, Miss, tadi sempat keluar. Jaringan parah betul nih, Pak. Ini semula stabil. Tadi Pak Charles yang menjelaskan itu sudah betul, Dek. 2 itu kriteria seorang pemantau tuh. Saya bilang sudah cukup itu saja dulu Pak Charles, nanti baru kita kembangkan di kita pun grup. Terus yang terakhir, apabila Anda adalah kepala sekolah dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjutnya untuk kasus yang ketiga ini? Jadi langsung saja. Yang pertama itu memanggil Fajar, terus kita ajak diskusi, terus tanya alasan kenapa dia tidak senang ikut pembelajaran tadi, dan terus apa yang dia inginkan. Jadi kita cari tahu apa kebutuhan dasarnya, terus nanti kita sama-sama cari solusi gitu. Kalau bertindak sebagai kepala sekolah. Mungkin itu dari Ibu Ismi atau Ibu Elok sambil menunggu Ibu Beatrix. Pak, kalau saya boleh usul, yang ini kan biasanya kalau di sekolah itu kan ada BK kan Pak? Ya Ibu, tapi ini langsung tanya kayak misal kita tindakan sebagai Kepsek gitu. Ya seharusnya kan kita kasih begini. Ya. Biasanya kasus model begini itu kan harus ke BK dulu. Nanti BK itu yang ini memberitahukan kepada kepala sekolah toh. Betul. Berarti pertama itu kita kan BK harus pendekatan dulu karena ini dari guru mata pelajaran mengadunya ke BK. Nanti BK-nya ini memanggil itu anak yang bersangkutan, kenapa nggak suka pelajaran tersebut. Hal apa yang harus diambil dari pihak BK itu. Kan tidak langsung kepala sekolah mengambil alih, Pak. Iya, betul Ibu. Berarti pertama kita pendekatan lewat BK.
Tapi sebelum ini pertanyaannya merujuk kepada pertanyaan ini bukan kita punya ini karena pertanyaannya itu kan apabila Anda adalah kepala sekolah ini kan Dan bertanya apabila mengetahui ini. Iya, di sekolah Fajar mengetahui hal ini bagaimana tindak iya, lanjut Anda kan bukan kita yang harusnya ke BK atau lain tapi ini pertanyaannya merujuk langsung. pada apabila Anda kepala sekolah Iya, betul, tindakan betul. kepala sekolah apabila kita menjadi kepala sekolah begitu. Betul, Iya, betul. tidak maksudnya begini. Jangan sampai nanti waktu kita di forum diskusi itu di tetangga sebelah ada menanyakan hal tersebut. Jadi kan kita harus ada alternatif untuk Iya, menjawab iya, kan. betul, betul. Intinya Pak Charles nanti Jadi pandai-pandai mengolah kata. Aduh, nanti saya kan yang bagi ini apa presentasi. Oke, pokoknya yang pertama tuh nanti mungkin Ibu Elok dulu, silakan kalau jadi ya, capsek. jadi kalau jadi Kepsek, saya akan ke bawahan saya langsung ke gurunya, bukan langsung ke siswa, tapi saya akan berkoordinasi dengan guru, kemudian memberikan masukan-masukan ya sesuai untuk tahapan restitusi yang benar. Kemudian bagaimana tahapan-tahapan restitusi itu dari menstabilkan identitas Fajar, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kepada Fajar. Jadi saya akan koordinasi dulu dengan ibu guru saya dan memberikan masukan-masukan untuk menggunakan tahapan restitusi yang benar. Baik, terima kasih Ibu Elok. Berarti Ibu Elok ini koordinasi dengan guru ya. Nanti di sini Ya, juga bisa kita tambahkan nanti ada koordinasi dengan guru BK juga. Mungkin di situ untuk ambil tindakan dulu untuk anak Fajar ini. Bisa ya? ya sepakat, sepakat. Oke. Kalau begitu kita kurang 10 menit. Jadi Bapak Ibu bisa baca langsung di grup. Saya langsung bagikan dia punya analisis dan pertanyaan saya di slide ini ya. Untuk kasus 4. Mungkin bacaannya mungkin sekitar 3 menit ya, yang di grup itu. Langsung kita jawab pertanyaan ini. Saya sudah tidak buka HP lagi, Pak. Oh ya, oke. Oke, tunggu saya ini apa, copy ya ke ini Pak, apa. kok bisa? Oke. Santo dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket. Satu menit ya Ibu-Ibu.
Lanjut, Pak. Baik, sudah kok Ibu-Ibu, Ibu Ismi, Ibu Elok. Ini kita langsung di pertanyaan pertama, dan ini kalau lihat dari dia punya kasus nih, jelas-jelas ya Ibu Kepsek ini dia ambil tindakan sebagai seorang manajer. Gitu. Jadi kalau posisi kontrol sebagai manajer itu dia mendorong siswa untuk memecahkan masalah sendiri. Terus itu berdasarkan dengan kesadaran dan kesadaran diri dan dia punya manfaat untuk diri. Jadi jelas bahwa Ibu Kepsek ini dia bertindak sebagai manajer. Terus mungkin dari saya hal-hal yang dilakukan itu dilihat dari ciri-ciri sebagai manajer itu dia memiliki komunikasi yang baik. Terus dia tidak menyalahkan, dan sebagai salah satu contoh itu sebagai seorang manajer itu dia memberi kesempatan untuk orang lain atau anak-anak itu untuk mencari solusi. Makanya tadi dia tanyakan ke yang satunya itu kira-kira apa yang mau dilakukan gitu. Jadi dia jawab, oh nanti dia akan jahit. Jadi dia berlatih jahit untuk kancing yang terlepas. Mungkin itu dari saya untuk nomor 1 ya. Jadi kurang 4 menit lagi, bisa lanjut nomor 2 Ibu Elok atau Ibu Ismi, silakan. Ya, dalam kasus tersebut bagaimana Dino dikuatkan? Bagaimana Anto dikuatkan oleh Ibu Suti? Jadi tadi Ibu Suti sempat mengatakan Dino dikuatkan itu dengan perkataan Ibu Suti, Ibu Kepsek itu membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahkan mempertahankan diri adalah hal yang penting. Yaitu mungkin penguatan Ibu Suti yang diberikan kepada Dino, kemudian penguatan yang diberikan kepada Anto, itu hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah ini. Kemudian Anto tadi menjawab, saya perlu kancing ya, kancing bajunya yang terlepas tadi, membutuhkan kancingnya kembali yang kancing copot tadi, mungkin itu penguatan diberikan Ibu Kepsek. Ya, sepakat. Lanjut di kira-kira. Ya, saya sepakat lanjut. sudah Pak. Lanjut sudah. Kira-kira nilai-nilai kebajikan berarti itu mandiri karena Anto sudah belajar untuk menjahit sendiri kan? Terus dengan tanggung jawab karena dia sudah berupaya. Sepakat, mandiri dengan tanggung jawab. Ya, sepakat. Tanggung jawab, mandiri. Dan mandiri. Tanggung jawab, mandiri, dan apa tadi? Mandiri, tanggung jawab. Kreatif, tanggung jawab.
Kalau kreatif masuk tidak, Pak? menghormati dan saling menghargai. Oh iya, bisa. Kreatif masuk ya, dengan dia belajar itu. Karena Berusaha. berupaya, Belajar masuk belajar, di mandiri berusaha ya? itu. Oh, kayaknya mandiri itu. Dia belajar cara buat kancing itu. Jahit itu. Oke, waktu pas selesai. Terima kasih banyak Ibu Elok, Ibu Ismi, Ibu Beatrix, Ibu Umi juga yang menyimak. Nanti kalau ada masukan tambahan bisa nanti kita sharing di grup. Ataupun kalau misalkan Pak Fasil nanti kasih waktu setelah kita loka, mungkin di loka itu kita mungkin bisa bahas-bahas sedikit nanti. Oke. Mungkin kita tutup sudah untuk dalam kelompok ini, dan nanti Ibu Beatrix dan Ibu Umi bisa tambahan-tambahan bisa di share saja di grup, dari Ibu Ismi juga, Ibu Elok juga. Mungkin ada masukan-masukan boleh di kirim di grup. Nanti saya coba buatkan PPT-nya. Mungkin nanti ada tambahan bisa langsung dikoreksi supaya saya langsung ubah. Oke. Ada yang mau disampaikan lagi kok, Ibu Ismi, Ibu Elok, Ibu Beatrix kayaknya sudah sampai rumah. Aduh, maaf Pak, baru tiba. Oke, kalau tidak ada berarti kita kembali ke room utama sudah. Terima kasih. Oke, kita log out sudah kok Pak? Atau? Oke. Atau kita tunggu dari Pak Fasil. Waktunya sudah pas. Kayaknya Bapak Fasil tidak ada kan di room atau ada? Pak Fasil. Tidak ada kayaknya. Oh, tidak ada. Tidak ada. Aduh, tidak ada Sampai betul. di room sebelah kok. Iya. Itu tandanya sudah waktunya tidur. Oke. Berarti kita juga Lalu malam. Kita pun mata seperti mata ayam nih, Pak. sama nih. Aduh. Saya nih hari ayam Sabtu sudah mana ini saya ada acara di SOE hari Sabtu. Oh, ada loka tuh Ibu. Ya ada loka nih. Itu sudah pas kebetulan ada loka, boleh izin kah kalau ikut sampai siang boleh enggak ya? Oh, ke SOE rencana jam 2. Sepertinya bisa. Nanti jam 12 Bisa. begitu. Saya Iya, pas istirahat itu saya izin. Kayaknya di room utama Pak Fasil juga tidak ada. Oh, baru masuk. Oh, Bapak tuh ada kendala jaringan, ada di WA. Oh iya. Jelas. Oh, sudah. Mana? Sudah. Masya Allah. Ibu Umi tidak ada kabar di Ibu Umi. Ibu Umi maksa karena Ibu Umi. Bersuara sedikit Ibu Umi. Ibu Umi kayaknya ada di kegiatan di hotel tuh. Oh. Ibu Umi ada kegiatan teh. Oh. Kemarin Ibu Pepe ada kasih tahu. Nih Ibu Umi ada ini. Pak, ini Ibu ada lomba tuh di PGP itu. Lomba apa Ibu? Ikut lomba dulu. Lomba apa Ibu? Itu lomba yang di Kombel itu. Dibuat seperti PPT. Nanti dipresentasikan.
tentang komunitas belajar. Oh, Ikut dulu. selamat Ibu, biar CGP saya mau gila di sekolah, saya mau gila. Masalah waktu, belum sampai di rumah leh. Aduh. Ya baik, kita pindah ke ruang sebelah, kok itu udah mulai kah? Itu belum. Di sebelah mulai ke Pak? Belum. Kalau mulai, nah kasta saya ini saya matikan di sini mau pindah ke sebelah. Pakai HP jadi. Di sebelah Pak Fasil juga belum ada. Salah. Kayaknya kita tidur jam, kan kita buat. Aduh, baru kita tadi ini Di sebelah Ibu Wulan sudah muncul. Pak, di sebelah Ibu Wulan sudah muncul. Berarti ini nih, kita tutup sudah. Kita punya masuk di sebelah, Su. Iya, kita tutup saya. Nah, Oke. kita Saya mau pindah jualan juga. sebelah. Iya. Oke. Selamat. Yo. Oke, dah. Adik Umi, off sudah.